Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lausu semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Lausu juga luar biasa, sangat semangat sekali mau memuji nama Tuhan. Karena Lausu bersyukur setiap hari Tuhan terus menjaga kita, benar? Betul. Tuhan masih kasih kita kesehatan, itu yang nomor satu. Kita mau bersyukur ya. Kita mau kebaktian, siapkan hati. Lausu mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Day by Day dengan sikap doa yang baik dan sikap hormat kepada Tuhan. Yuk. By day, dear Lord, of you three things I pray: to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly. Day by day, day by day, dear Lord, of you three things I pray: to see you more clearly, to love you more dearly, to follow you more nearly. Day by day. Dengan sikap doa yang hormat kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan kami masih boleh Tuhan datang beribadah kepada Engkau. Kami mau menyiapkan hati kami, semangat kami untuk memuji nama Tuhan. Tuhan pimpin terus kebaktian hari ini, kiranya firman hari ini kami bisa mendapatkan sesuatu untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, bulan ini kan masih bulannya Papa Mama ya? Kasih sayang ya? Iya, bulan kasih sayang buat Papa Mama ya? Iya, kita mau sama-sama angkat pujian ini yuk. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Ini ada gerakannya ya? Betul, betul. Jadi semua harus bangkit berdiri. Kita sama-sama pakai gerakannya, seru nih. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, tadi kan kita ngomongnya bulan ini adalah Hari Bakti Orang Tua. Iya, Ngerti kan Parents ya? Day, Sayang. Nah, kita pasti mau menyatakan kasih sayang kita juga kepada papa mama kita. Harus, Ya? harus. Iya. Kita akan memberikan sebuah lagu Pujian. yang indah Iya. kepada papa mama kita Iya. persembahkan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Di Matamu Papa dan Mama Ada Bintang. Matamu Papa ada bintang, bintang gemerlapan bila ku pandang. Di matamu Papa ada kasih sayang yang selalu bersih.
Oke, adik-adik, kita saat ini mau mengakui pengakuan iman rasuli ya Lause sebagai wujud dari iman kita kepada Tuhan. Dengan sikap hormat semuanya bangkit berdiri, kita mau mengakui pengakuan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya Lause kita memberikan persembahan. Oh iya, betul. sebagai rasa ucapan syukur kita ya. Betul. Nah, mempersembahkan bukan cuma ya saat ini kita uang sih ya, tapi sebenarnya hidup kita Lause kita persembahkan semuanya buat Tuhan ya. Iya. Betul. Ada 2 cara ya Lause persembahan kita. Kita mau pakai yang pertama nih Lause ya. Iya, Kita mau gimana, pakai masukin ke dalam amplop ya. Oke. Karena kita masih belum bisa ke gereja, jadi kita saat ini masih masukin ke dalam amplop. Oh. Nanti adik-adik bisa titip papa atau mama. Kalau papa mama ke gereja boleh juga dikasihkan, atau nanti pada saat kita ke gereja adik-adik boleh bawa amplopnya. Yang kedua, kita akan scan barcode yang ada di layar monitor adik-adik ya. Jadi nanti begitu adik-adik scan barcode, jangan lupa ditambahkan angka 1 di belakangnya ya. Jadi contohnya gimana Lause? Misalnya 50.000 berarti berapa? 5,0,0,1 ya. Saat ini kita akan menaikkan pujian, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan naikkan pujian persembahan kami. Persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita mau sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dipakai untuk boleh melakukan pekerjaan Tuhan di gereja. Tuhan, kami berdoa bukan hanya uang yang kami persembahkan, tapi hidup kami, seluruh hidup kami mau persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Pakai kami Bapa menjadi alat Tuhan, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat bagi setiap mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan kini saatnya kita juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, Ya, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Iya. Betul. Seru juga nih ya, ya. Iya, Seru. adik-adik di rumah kira-kira mau dengar firman Tuhan juga nggak ya? Mau Pasti dong. mau. Pasti mau dong, Iya. Lause. Ditunggu-tunggu kalau nih. gitu kita persiapkan hati kita bersama-sama, kita dengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ceritakan Padaku. Ceritakan Oke, padaku. ceritakan padaku. Ceritakan padaku, ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Sekali lagi. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Oke, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi Lasa. Aduh, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik. Mungkin sebagian besar dari adik-adik semua belum mengenal Lause ya. Memang Lause baru bergabung untuk ikut pelayanan di sekolah minggu ini. Selama 2 bulan ke depan, Lause akan ikut bersama-sama melayani bersama Lause-Lause yang lain. Nama Lause, Lause Mi, dan Lause akan ikut berbagi cerita untuk hari ini. Nah, sebelumnya sebelum Lause lanjut lagi, apakah Lause boleh minta tolong nih adik-adik yang lain untuk menyalakan videonya, menyalakan kamera laptop atau kamera handphonenya masing-masing, bisakah? Sudah. Terima kasih Greta, terima kasih Heidi. Oke, Lause masih menunggu teman-teman yang lain nih. Terima kasih Audrey. Nanti kalau Lause salah sebut namanya dikasih tahu aja ya. Oke, thank you. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause tuh mau tes konsentrasi dulu. Mau tes konsentrasi sama mau tes apakah adik-adik bisa mengikuti instruksi dari Lause. Nah, nanti kalau Lause sebut atau menyanyikan, kalau kau dengar Lause, misalnya tepuk tangan, adik-adik harus ikutin Lause, tepuk tangan juga. Lause mau lihat siapa yang mendengarkan Lause, siapa yang bisa mengikuti instruksi dengan baik. Bisa begitu? Bisa. Oke, let's see. Lause mau lihat dari setiap layar Zoom nih. Oke. Kalau kau dengar Lause, angkat tangan. Kalau kau dengar Lause, angkat tangan. Kalau kau dengar Lause, beginilah caranya. Kalau kau dengar Lause, angkat jempol. Wih, cukup konsentrasi juga ya. Kita lihat satu lagi. Kalau kau dengar Lause, acung klingking. Kalau kau dengar Lause, acung klingking. Kalau kau dengar beginilah caranya. Langsung nge-lag internetnya. Oke, terima kasih semuanya. Ini ternyata internet Lause yang kurang stabil. Tapi terima kasih untuk atensinya, untuk perhatiannya. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Lause mau share screen dulu sebentar ya. Oke. Sudah. Oh, nggak apa-apa. Jadi kan kalau versus itu kan bahasa Inggris ya, sinonimnya against atau lawan. Kita boleh Dibandingkan ya.
bisa dipakai untuk membandingkan. Boleh. Nah, sekarang kita mau, Lause nggak akan pusingin kata versusnya sebenarnya. Cuman memastikan adik-adik mengerti apa maksud Lause ketika Lause menyebutkan ketidaktaatan manusia versus atau kontrasnya adalah kasih setia Allah. Nah, adik-adik, sebelum lebih lanjut, oke. Ini tadi Lause udah minta adik-adik menyalakan kamera. Adik-adik juga ternyata sudah bisa fokus mendengarkan instruksi Lause. Tadi kelihatan di layar Zoom. Terima kasih. Nah, yang satu hal lagi yang Lause minta. Boleh tidak adik-adik mempersiapkan Alkitab bukunya masing-masing? Alkitab buku. Oke, Alkitab buku nih. Mantap. Yang sudah boleh send reaction di Zoom? Bisa nggak send reaction? Jempol. Coba. Oke, mantap. Thank you. Biasa ternyata. Adik-adik udah pada jago pakai Zoom semua. Ya, terima kasih. Oke. Langsung lanjut ya. Nah, sebenarnya adik-adik, tadi ada hubungannya sih dengan icebreaker sebelumnya, tes konsentrasi. Nah, Lause mau cerita sedikit nih, masa kecil Lause. Sebelum Lause cerita isi Alkitab, Lause mau berbagi sedikit. Jadi, waktu dulu, Lause itu, sebenarnya bukan waktu dulu, sampai sekarang Lause tuh suka makan yang manis-manis. Kalau yang suka makan yang manis-manis, boleh send reaction juga. Lause suka makan kue, Lause suka minum es krim, Lause suka makan coklat. Aduh, pokoknya semua yang manis. Kalau Greta sih kurang suka coklat. Greta kurang suka coklat. Nggak apa-apa. Boleh beda-beda, setiap orang suka-sukanya. Nggak apa-apa. Nah, yang Lause mau ceritakan adalah Lause suka makan yang manis-manis, tapi dulu tuh Lause nggak suka kalau disuruh sikat gigi. Aduh, tiap malam itu orang tua Lause selalu mengingatkan Lause untuk sebelum tidur harus sikat gigi. Bersihin gigi. Tapi Lause sering kali malas berlarinya. Dan besok paginya masih aja makan yang manis-manis, kue, coklat, semuanya. Dan adik-adik bisa menerka apa yang terjadi. Gigi Lause mulai sakit. Gigi Lause mulai Goyang. sakit. Gigi goyang. Bahkan bisa copot. Benar. Giginya rusak, berlubang. Dan Lause kesakitan. Dan apa yang Lause lakukan? Lause cuma bisa merengek ke orang tua Lause. Sakit. Dan menurut kalian, respon orang tua Lause seperti apa? Mereka sudah menasihati Lause, sudah menyuruh Lause untuk nggak boleh tidur kalau nggak sikat gigi. Harus sikat gigi sebelum tidur. Menurut kalian, respon orang tua Lause seperti apa? Adik-adik bisa membayangkan nggak? Nggak tahu Lause. Nggak tahu. Menurut adik-adik, tindakan Lause benar atau salah? Salah. Reaction begini, kenapa salah? Kenapa Lause salah? Lause setuju, salah tindakan Lause, tapi kenapa? Coba adik-adik pikir. Karena Lause nggak dengerin nasihat orang tua. Karena Lause gak gosok gigi. Betul, karena Lause tidak mendengarkan nasihat orang tua, karena Lause tidak sikat gigi. Nah, adik-adik bisa nangkep ya. Dalam hal ini Lause salah. Nah, tapi sekalipun Lause salah, apakah orang tua Lause membiarkan Lause? Enggak. Mereka mengasihani Lause. Mereka marah, mereka kesal, tapi mereka tidak meninggalkan Lause. Buktinya apa? Setelah itu, Lause dibawa ke dokter gigi. Lause dirawat, dikasih obat, sampai giginya sembuh. Nah, adik-adik, apa yang mau Lause ceritakan di sini adalah seringkali kita melakukan hal yang sama. Kita udah dikasih tahu perintah, kita sudah dikasih tahu apa yang benar, tapi seringkali kita memilih apa yang salah. Nah, hari ini kita mau belajar kisah dari bangsa Israel yang mirip-mirip
seperti yang Lause lakukan lah. Lause tidak mendengarkan bangsa Israel juga ternyata pada masa dulu dalam perjanjian lama tidak mendengarkan perintah Tuhan, tidak taat. Dan pada akhirnya Tuhan mengizinkan hal yang tidak enak seperti kayak Lause jadi sakit gigi. Nah, tapi bangsa Israel diizinkan mengalami penderitaan, diizinkan untuk seperti rasa sakit, ya tersiksa, tertindas. Nah, di sini kita akan lihat satu tokoh yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, tokoh ini, Lause nggak tahu nih, adik-adik udah pernah dengar atau nggak nih? Coba, Lause. Sebelum lanjut ke tokoh itu tuh, Lause mau pastiin dulu nih adik-adik, tahu kan ya bangsa Israel? Pernah dengar kan ya bangsa Israel? Pernah. Siapa itu bangsa Israel? Bangsa Israel, bangsa yang itu yang rajanya Raja Mesir gak sih? Bangsa Israel dulu ditindas oleh Raja Mesir, dibawa ke pembuangan di Mesir. Oke, yang lain. Nah, langsung mau nanya, pernah dengar Musa? Pernah bebaskan bangsa Israel. Benar. Jadi waktu di Mesir mereka diperbudak, kemudian ada Musa yang Tuhan pakai untuk membebaskan dari Mesir. Nah, pernah dengar Yosua? Yosua ya. Pernah dengar tapi lupa. Coba diingat-ingat, ada nggak yang ingat kisah Yosua? Yang itu gak sih tenda suci. Tenda suci. Jadi sebenarnya Yosua adalah pemimpin yang menggantikan Musa setelah dia meninggal. Jadi kalau adik-adik tahu kisah Musa, bagaimana Tuhan memakai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, nah Yosua penggantinya setelah Musa tidak ada. Oke? Nah, sekarang satu lagi, tanah Kanaan. Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan ke Abraham. Pintar sekali. Tanah yang dijanjikan Tuhan bukan hanya kepada Abraham, tapi kepada keturunannya juga. Nah, tanah Kanaan ini sekarang yang diduduki bangsa Israel. Nah, cerita hari ini akan fokus di masa ketika tanah Kanaan sudah diduduki oleh bangsa Israel dan Yosua sudah meninggal, Yosua sudah tidak ada. Jadi sekarang bangsa Israel tidak ada pemimpin yang seperti Musa dan Yosua. Sekarang Tuhan memakai yang namanya hakim. Adik-adik pernah dengar kata hakim? Pernah. Nah, apa yang adik-adik ketahui tentang hakim? Yang menghukum, yang menghakimi. Oke, yang lain? Adik-adik yang lain? Maaf nih, Lause nggak bisa melihat semua partisipannya. Jadi langsung unmute aja ya kalau mau ngomong. Kira-kira apa tugas hakim-hakim? Ada yang tahu nggak? Menghukum. Kalau coba Lause lihat ya. Tadi yang ngomong siapa? Greta. Oh, Greta. Thank you, Greta. Kalau yang lain? Yang lain pernah dengar kata hakim nggak? Ethan pernah dengar kata hakim nggak? Kata hakim. Ethan pernah dengar nggak? Memutus perkara, Lause. Memutus perkara, ya betul. Jadi hakim-hakim itu peranannya untuk mengambil putusan-putusan tertentu. Nah, tapi menariknya adik-adik, di dalam konteks, di dalam kehidupan bangsa Israel, hakim-hakim punya tugas yang lebih, tugas ekstra, yaitu menjadi pemimpin dan pemerintah Israel saat itu. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari sikap-sikap yang membuat Tuhan sedih, marah, menyelamatkan bangsa Israel untuk dapat
hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi berat ya, aduh apa itu lause? Nah nanti kita coba lihat ya, kita coba lihat. Nah jadi tadi lause sudah bilang ya, sekarang bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim. Nah ini berganti-ganti nih hakim-hakimnya. Nah sekarang kita akan mempelajari hakim yang keempat dari 12 hakim. Hakim yang keempat, lause belum menunjukkan di sini ya namanya, di slide-nya ya. Oke, namanya Hakim Deborah. Kira-kira kalau dengar nama Deborah, adik-adik bisa menerka itu cewek atau cowok? Cewek. Cewek. Nah, Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan di bangsa Israel. Satu-satunya hakim perempuan. Nah, ini luar biasa sekali. Zaman itu biasanya yang memimpin selalu laki-laki. Nah, kali ini ada seorang wanita. Sudah menikah tapi ya. Jadi, sudah menikah, dia punya otoritas, mampu mengambil keputusan. Nah, kita lihat peran dia yang lain lagi. Saat itu, kenapa Tuhan mengirim hakim? Karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Adik-adik sudah standby dengan Alkitab buku, coba buka Hakim-hakim pasal 4. Hakim-hakim pasal 4. Hakim-hakim di mana? Di mana? Di mana ya? Perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Lama Lama? atau baru? Lama atau baru? Yang lain ketemu enggak? Gregory ada enggak Alkitabnya? Ayat berapa lause? Ayat 1 aja. Hakim-hakim 4 ayat 1. Oke. Hakim-hakim 4 ayat 1. Ya lause. Hakim-hakim, kitab hakim-hakim. Jadi setelah kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, nah masuk deh. Yosua, hakim-hakim. Hakim-hakim. Ulangan Setelah Yosua. Ya, hakim-hakim. Oke, ketemu? Ketemu, oke. Hakim-hakim. Orang Israel melakukan apa yang kebaca nggak? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Nah, apa yang jahat? Apa yang dimaksudkan jahat di mata Tuhan? Nah, orang Israel melanggar perintah yang pertama. Adik-adik tahu 10 hukum? 10 perintah. Ada yang ingat nggak kira-kira perintah pertama? Jangan berhala. Oke. Perintah pertama dalam Keluaran 20 ayat 3. Lause boleh minta Sierra boleh bacakan ayat 3 Keluaran 20 yang ada di slideshow. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, thank you, Sarah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, bangsa Israel tidak menaati perintah ini. Apa yang bangsa Israel lakukan? Kira-kira kalau perintahnya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yang dilakukan bangsa Israel apa? Berhala. Benar. Mereka menyembah berhala. Batu kayak batu-batu. Ada yang dalam bentuk batu, patung, ya. Ada yang jadi kepercayaan ilah atau Allah-Allah lain yang disebut oleh penduduk bangsa Kanaan. Jadi kalau adik-adik ingat tanah Kanaan, tanah perjanjian, harusnya semua penduduknya itu dimusnahkan atau diusir. Tapi bangsa Israel ini nggak sepenuhnya taat sama Tuhan. Masih ada orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan yang diizinkan hidup. Dan bangsa Israel mulai menikahi mereka. Sehingga orang Israel mulai ikut menyembah Allah mereka. Mereka tidak taat pada perintah pertama. Mereka mulai menyembah berhala. Benar ya? Oke. Nah lalu, apa yang Tuhan lakukan dengan dosa? Apakah Tuhan suka sama dosa atau benci dosa? Kira-kira Tuhan marah nggak bangsa Israel menyembah berhala? Marah dong.
Marah karena mereka tidak taat pada perintah Allah dan menyembah berhala. Nah, apa yang terjadi? Benci. Apa yang terjadi? Yuk kita baca ayat 23 ya. Lalu sebacakan aja deh biar cepet. Hakim-hakim 4, standby sama kita bukunya. Oke? Bisa? Ya. Hakim-hakim 4 ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Lalu sebacakan ya. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya, ingat baik-baik, panglima tentaranya ialah Sisera. Nah, yang digambar itu maksudnya Sisera. Dia panglima tentara orang Kanaan. Yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Nah, kira-kira kenapa orang Israel berseru kepada Tuhan? Nanti kita ketemu jawabannya di kalimat terakhir. Sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi. Dan 20 tahun lamanya, bayangin adik-adik 20 tahun lamanya. Umur adik-adik aja belum ada tuh yang nyampe 20 tahun. Tahu saya yakin. Nah ya, 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi ini lebih parah dari di Mesir. Dulu mereka diperbudak di Mesir. Sekarang mereka ditindas oleh raja tanah Kanaan, oleh panglima perangnya Sisera. Jadi Tuhan mengizinkan orang Israel ditindas. Karena apa? Karena orang Israel telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang berdosa. Ya. Oke. Nah, kita bersyukur karena sekalipun Tuhan, Allah membenci dosa, Allah tetap berbelas kasihan. Seperti tadi cerita Lause di awal, orang tua Lause, sekalipun Lause nggak taat, nggak dengerin, mereka tetap sayang. Mereka tetap mengasihani. Mereka tetap bawa Lause ke dokter waktu sakit gigi. Orang Israel pun sebebal itu, senakal itu, ya, setidak taat itu, masih dikasihani dan dikasihi oleh Tuhan. Apa yang Tuhan tunjukkan, bukti kasih Tuhan apa? Tuhan kasih hakim. Bukan hanya untuk menghakimi, bukan hanya untuk memerintah, tetapi menolong bangsa Israel untuk berani bertempur melawan raja yang tadi. Raja sama panglimanya yang punya 900 kereta besi. Nah, oke. Jadi Tuhan mengirimkan siapa tadi sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan Israel? Siapa namanya? Sisera. Untuk menyelamatkan. Kalau Sisera bukan untuk menyelamatkan, untuk justru menindas. Siapa yang Tuhan kirimkan untuk menyelamatkan bangsa Israel saat itu? Siapa yang dipakai Tuhan? Pemimpin yang disebut hakim? Ayo adik-adik, apakah masih bisa mengikuti Lause? Siapa yang Tuhan kirimkan? Hakim perempuan? Hakim perempuan. Deborah. Deborah. Jadi Tuhan memakai Deborah, seorang hakim, untuk menyelamatkan Israel. Nah, coba. Sorry. Nah, adik-adik lihat ya. Deborah adalah seorang hakim yang Tuhan pakai untuk menyatakan keadilan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan. Deborah menjadi jalan yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel saat itu. Ketika mereka ditindas oleh raja tadi, sama panglima perangnya, si Sisera, yang punya 900 kereta besi. Jadi adik-adik lihat, pada waktu itu, ya, ini ada satu siklus nih yang terus berulang. Orang Israel melakukan dosa, Tuhan lalu mengizinkan penghukuman dan penghakiman. Lalu kemudian Tuhan mengirimkan hakimnya untuk menyelamatkan. Tuhan selalu menyediakan jalan keselamatan bagi manusia karena Ia sangat mengasihi manusia sekalipun mereka berdosa. Jadi sekalipun adik-adik misalnya bikin salah, Lause bikin salah, Tuhan benci kesalahan kita, tapi Tuhan nggak pernah membenci pribadi kita. Mama papanya adik-adik mungkin marah kalau adik-adik nggak taat sama perintah mama papa. Tapi mereka tidak pernah membenci pribadi adik-adik sendiri. Mereka benci kesalahannya, tapi nggak pernah membenci adik-adik sendiri. Mereka sangat mengasihi adik-adik. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini
Kalau dalam konteks kita saat ini ya, kita sudah mengenal pribadi Kristus Yesus. Kalau dalam perjanjian lama kita belum mengenal mungkin ya, kita belum mengenal pribadi Kristus, Tuhan memakai Deborah pada masa itu untuk menjadi jalan keselamatan, untuk membawa penyelamatan dipakai oleh Allah. Nah, di dalam perjanjian baru kita mengenal Kristus sebagai jalan keselamatan yang benar-benar menjadi fokus, yang benar satu-satunya jalan keselamatan orang percaya. Ketika manusia berdosa, sekalipun kita melakukan banyak salah. Nah, adik-adik sudah sering mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, betul? Sudah sering kan mendengar cerita Yesus Kristus? Bagaimana Tuhan menanggung dosa-dosa manusia? Kita seharusnya dihakimi, kita seharusnya dihukum. Tapi enggak, di dalam Kristus, ingat kalau dulu dikirim Deborah, sekarang kita sudah punya Kristus. Kita punya Kristus yang menanggung kesalahan kita, yang menanggung penghakiman atas kita, sekalipun kita berdosa. Nah, di situ kira-kira adik-adik kalau misalnya ada yang menanggung dosa kita, ada yang sudah menolong kita, melepaskan kita dari segala kesalahan kita, apa yang kita lakukan? Respon kita apa? Ketika kita sudah diampuni dosanya, kita nggak dihukum lagi, kita nggak dihakimi lagi. Kita responnya apa? Di sini? Kebaca nggak? Bersyukur dan taat. Bersyukur dan taat. Boleh semua adik-adik boleh unmute terus sebut bersyukur dan taat. Coba di unmute terus kita sama-sama sebutin bersyukur dan taat. 1, 2, 3. Bersyukur dan taat. Jadi terima kasih. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meresponi kasih setia Tuhan? Ya bersyukur dan taat. Nah, Deborah ini mungkin Lausa belum sempat cerita ya, tapi kalau singkatnya adalah ya, Tuhan memakai Deborah, seorang hakim perempuan, saat itu satu-satunya hakim perempuan. Waktu itu sebenarnya bangsa Israel tuh punya pemimpin. Bangsa Israel tuh punya bukan pemimpin seperti presiden ya, tapi seperti kepala pasukan. Kepala pasukan namanya Barak. Tapi Barak aja, kepala pasukan laki-laki nih, itu tuh gentar saat itu. Barak aja ketika mau melawan Sisera yang punya 900 kereta besi, itu nggak berani maju kalau nggak disertai, kalau nggak bersama Deborah. Kenapa? Karena mereka tahu Deborah adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Karena mereka tahu mereka nggak bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Ya, jadi saat itu Tuhan memakai Deborah sebagai hakim untuk memimpin bangsa Israel. Dan sekalipun bangsa Israel ketakutan, sekalipun bangsa Israel nggak berani maju berperang, tapi ini seorang wanita Tuhan pakai bahkan untuk maju berperang. Dan pada akhirnya kita tahu kemenangan diperoleh bangsa Israel. Singkat ceritanya begitu. Langsung nggak akan keburu nih kalau cerita semuanya sekarang tentang Deborah. Tapi kira-kira adik-adik bisa nangkep nggak? Bagaimana Tuhan selalu menyediakan cara untuk menyelamatkan umatnya. Dan kali ini Tuhan memakai seorang hakim perempuan bernama Deborah. Mantap. Oke. Nah, adik-adik sekali lagi Lausa mau tanya. Ketika Tuhan sudah memberikan kasih setianya, cara untuk menyelamatkan kita, apa respon kita? Bersyukur dan Betul. Bersyukur dan taat. Iya. Oke. Nah, kita sudah berada di penghujung cerita. Kita mau melafalkan sama-sama. Adik-adik sudah familiar dengan ayat ini kan ya? Udah belum? Belum? Ada yang udah pernah melafalkan ini enggak? Kalau ada yang udah pernah, coba raise hand. Angkat tangan. Belum ada? Belum ada? Nggak ada ya? kayaknya enggak deh. Enggak ya. Kalau gitu kita coba baca ya. Lalu saya bacakan untuk kita semua. Adik-adik coba mengikuti sekalipun nggak di-unmute ya. Tetap ikutin bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu anaknya yang tunggal? Ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aduh, ini ayat ini mungkin cukup panjang, tapi ini sangat penting untuk kita pahami, bahkan untuk dihafalin. Jadi kalau bisa, coba adik-adik hafal bersama ya, atau kita sama-sama omongin deh, boleh deh di-unmute. Sama-sama ya, sama-sama. 1, 2, di-unmute dulu, 1. Oke, udah di-unmute. Ini masih banyak nih yang belum. 1, 2, 3. Yohanes 3 kasih Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak Allah yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kalau misalnya nggak ditampilin slide-nya, atau kalau misalnya adik-adik nggak baca, bisa nggak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya boleh jadi PR kita bersama, boleh nggak kira-kira 1 minggu ini? Ditulis di catatan, ditulis di buku, atau di sticky notes, dimanapun yang adik-adik bisa lihat, coba dihafalin. Sepanjang minggu ini, nggak usah nggak maksa deh, nggak harus hari ini deh. 1 minggu ini. Minggu depan mungkin bisa ditagih sama Lausa yang lain. Pas mau mulai sekolah minggu, kita coba sama-sama hafalin. Boleh nggak adik-adik? Boleh? Boleh. Terima kasih. Oke. Nah sekarang kita mau bermain. Akhirnya kita mau main. Adik-adik udah terbiasa main Kahoot nggak? Hah? Kahoot. Kahoot itu nggak usah. Tahu tapi nggak pernah main. Oh, tahu tapi nggak pernah main. Aku pernah main. Sendiri nggak bisa login. Oke, kalau begitu bagi yang nggak pernah main, nggak masalah. Yang penting kalau kalian pakai laptop, kalian bisa buka entah di browser, Google Chrome atau apapun, buka link yang akan Lausa kirimkan. Berita pakai laptop langsung Berita coba search. Iya. Salah pakai HP. Bisa, tapi di komputer aku kalau search itu nggak bisa. Lausa stop share dulu deh ya. 2 kah? Lausa stop share. Lalu Lausa soalnya ternyata internetnya melambat pas buka Kahoot. Lausa akan kirim linknya di kolom chat. Nanti adik-adik perhatikan kolom chat Zoom ya sebentar. Masih loading. Oke. Kita masih punya sedikit waktu, saya masih bisa lah ini buat main Kahoot. Internetnya jelek. Bentar ya. Adik-adik standby dulu aja. Nah. Ini Lausa kirim di ruang chat. Everyone, sebentar ya. Itu pakai pin ya? Pakai pin, pinnya. Kalau mau langsung pakai pin boleh, kalau klik di link yang di chat langsung masuk kok. Pinnya Lausa, thank you Lausa. Udah di chat. 5261471. Oke, mantap. Sabar.
Baru 3 orang. Soalnya Greta agak bingung kalau itu masuk pakai link. Oh, nggak apa-apa. Pakai itu ada linknya udah di-share sama Lausa Alex. Kalau pakai HP bisa nggak Lause? Bisa aja. Kalau pakai HP juga bisa. 5, 2, 6. Oke, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 6, 1. Enter. 9. Yuk. Yang belum masuk silakan Jay. Gak bisa enter. Connecting to Kahoot. Nickname. Oh, masukin nama. Masukin nama. Sudah. Saya jadi join, tunggu. Join. Oke, dan. Oke, thank you. See you nickname on screen. Lalu ini gimana loh secara mainnya? Nah, nanti adik-adik lihat di layar, nanti akan muncul pertanyaan, lalu di layar HP masing-masing atau di layar laptop masing-masing, adik-adik tinggal klik jawabannya. Jadi kayak akan ada pilihan, seperti pilihan ganda. Adik-adik klik jawabannya, tapi perhatikan baik pertanyaannya, karena ada waktu. Ya. Ini nggak bisa. Kenapa? Katanya. Iya, ini ada tulisan share your name on sharing. Masukin nama. Itu udah, kamu sudah masuk gitu. Kamu tinggal tunggu, nanti tinggal tunggu langsung milih start permainannya, baru kita mulai. Iya, udah bisa. Tidak sabar. Tidak sabar loh. Mantap. Udah aman? Ini udah bisa dimulai nggak? Kira-kira masih ada yang terganggu atau masih ada yang belum? Kalau udah kita udah mulai nih, udah excited nih. Hector, ayo Hector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah oke? Apakah kita udah bisa main? Iya, kita mulai aja kali ya. Yang lain mulai ikut. Apakah saya share screen yang ini ya? Share screen yang Kahoot biar adik-adik bisa lihat ya. Oke. Share. Oke, adik-adik udah bisa lihat layar Lausa? Udah. Ya, bisa lihat Lausa, saya udah itu. Ya. Udah ya. Udah 13, yang lain. Apa Lausa udah bisa mulai? Mulai aja. Lausa yang lain gimana? Udah oke kan kalau itu kita mau mulai atau masih mau menunggu? Udah oke lah ya. Kalau salah gimana Lausa? Kalau salah nggak dapat poin. Kalau benar dapat poin. Ini ada kecepatan loh. Di sekolah, kalau saya di sekolah salah satu gimana? Nggak apa-apa. Saya selalu main game ini di sekolah kadang-kadang. Mantap tuh, udah biasa. Pokoknya makin cepat dijawab makin bagus. Oke, Lausa mulai ya. Kalau cepet kau dapat banyak poin, kalau kamu nggak cepet, poinnya di-minusin. Oke, good. Oke, thank you. Kita mau mulai aja ya, biar waktunya nggak makin habis. Siap-siap adik-adik, perhatikan baik-baik pertanyaannya di layar Zoom. Adik-adik jawab di layar masing-masing, di Kahoot-nya masing-masing, oke? Pertanyaannya akan muncul di Zoom. Pertanyaannya di Zoom. Tapi gimana cara lihatnya kalau Greta udah di dalam? Perhatikan. Loading. 3, 2, 1, yeay. Ingat, pilihnya sesuai dengan warnanya dan bentuknya ya. Sabar, susah. Itu red, saya tahu itu Kristus. Greta harus masuk Zoom terus ke browsernya lagi, langsung susah. Oke, ada jawaban. Apa di bawah sih? Ya, benar.
Oke, next ya. Next question. Siap-siap. Woi, Valencia. Lagi banget. Oke, next ya. Ya, next. Ayo. Enam doang yang jawab benar. Gimana ini yang lain? Kenapa nggak ada soalnya ya? Kenapa nggak ada soalnya ya? Nggak tahu. Soalnya lihat di layar Zoom. Oke, boleh. Soalnya lihat di layar Zoom, jawabnya di tahunnya masing-masing. Oke, next ya. Kita lihat skornya. Wih, masih Valencia. Skor tertinggi. Masa Alex ikutan juga. Dong. Sama Lausa Alex. Oke, next ya. True or false? Si Sarah ada 85. Si Sarah ada 85 tentara. Tentara musuh Israel. Tentara musuh Israel. Panglima tentara musuh Israel. True or false? Silahkan dijawab. Oke, waktunya habis. Luar biasa, udah makin banyak yang jawab benar. Kalau saya true, tapi false. True. Wih, Audrey sekarang nih. Iya, Dri. Keren. Greta, nggak apa-apa, yang penting Greta peringkat ketiga. Greta, iya betul, Greta peringkat 3. Oke, next ya. Oke. Siapa yang maju bersama-sama dengan Deborah dalam peperangan? Tangan. Siapa tadi? Siapa yang maju bersama Deborah? Apa sih Deborah? Saya nggak ingat. Tadi langsung sempat menyebut. Deborah tadi loh yang hakim perempuan Israel. Masa Greta kepencet. Barak ya Lause. Barak itu yang Lause bilang dia pemimpin pasukan Israel tapi dia gentar dan dia maju. Akhirnya benar Lause. Greta kepencet Yesus. Deborah kan Deborah. Iya. Audrey dan Sierra. Next, fokus. Ayat kafaran hari ini. Ayat hafalan hari ini terdapat dalam Aduh, gak ingat. Sudah benar. Ya salah. Aduh, kecewa sekali Lause. Masa banyak yang salah. Lause udah nyuruh hafal hakim-hakim 4 ayat 1 loh. Kita ayat hafalannya di mana tadi? Yohanes 3. Ayat 16. Ada yang ingat nggak ayatnya sebelum Lause lanjut? Karena begitu besar. Ada yang ingat? Nggak ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantep banget Greta ini. Yang lain gimana yang lain? Bisa nggak? Yohanes 3 ayat. Next. Oke. Ya, mantep banget nih. Bacanya Sierra apa Sierra nih? Sierra ya. Next ya. Oke. Yuk. Paling bawah. Kisah tentang Deborah
Ini langsung nggak kasih tahu. Coba dicek di Alkitab masing-masing aja udah. Cek di Alkitab dulu. Yang ada judul Deborahnya. Yang ada judul Deborahnya. Tentang Deborah. Di Hakim-Hakim berapa? Gak kepilih. Tiga yang jawab benar. Tuh. Hakim-Hakim 4 dan Hakim-Hakim tahu. Kita harus masing-masing. Ada di nggak usah lupa cerita. Oke, next ya. Kita lihat skornya dulu. Valencia dan Jessie mulai mengejar. Next, fokus ya. True or false? Siklus orang Israel dalam kitab Hakim-Hakim dasar penghakiman penyelamatan. Terus False dong. Bingung. Please. Akhirnya benar lagi. Setengah loh yang jawab. Tidak. Untuk banyakkan yang jawab benar ya. Jadi benar ya, siklusnya dosa, penghukuman dan penghakiman, lalu penyelamatan. Itu benar kok. Oke. Next ya. Kita lihat skornya. Oke. Kita unggul. Next, fokus. Gampang banget. Oh, gampang banget. Gampang banget. Kita lihat siapa yang paling cepat. Gampang. Yang gampang keterlaluan kita lihat kalau masih ada yang salah ya. Iya sih, keterlaluan banget sih. Sampai ada yang milih salah. Kalau sampai ada yang salah. Ada yang jawab. Aduh, adik-adik. Siapa yang menanggung dosa kita? Bukan diri sendiri. Ada yang jawab. 3 orang jawab diri sendiri. Kalau kita yang tanggung dosa kita sendiri. Orang jawab orang tua. Ada 1 orang yang kasih dosanya ke orang tua. Wah, ini anak nggak tahu diri nih, maunya orang tua yang tanggung dosanya. Kita nggak sanggup adik-adik tanggung dosa kita sendiri. Cuman Yesus Kristus yang sanggup menanggung dosa manusia. Siapa yang nanggung dosa manusia? Diri sendiri. Enggak. Mau dosa manusia nanggung 7 miliar orang manusia. Oke. 7 miliar orang nanggung dosa 7 miliar. Fokus. Apa yang dibenci oleh Allah? Apa pilihannya? Gampang banget. Salah sih, bener-bener nih. Oke. Puji Tuhan. Benar. Untuk pertama kalinya dari kesekian soal semuanya jawabnya benar. Oke, selesai ya. Sampai ada yang jawab hijau sih, parah sih. Dan Valencia, highest score. Oh, sorry, itu ketiga. Kedua Audrey. Yang pertama, coba kita lihat. Sierra. Luar biasa. Good job buat semuanya. Boleh diangkat tangan kanannya semuanya? Boleh diangkat tangan kanannya and say good job. Good job. Oke. Terima kasih semuanya. Nih, Lausa start dulu. Lausa kembalikan kepada Lausa-Lausa yang lain untuk pengumuman. Thank you untuk ayat hafalannya, Yohanes 3:16. Ayo Lausa, bikin lagi Lausa. Seru Lausa. Lausa milih biasanya kita tutup dengan doa ya untuk ucapan syukur untuk firman Tuhan. Silakan. Oke. Yuk kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kalau kami boleh menikmati sesi pada hari ini. Kami belajar bagaimana Engkau begitu membenci dosa, tapi Engkau sangat mengasihi manusia. Dan Engkau masih mau memberikan, Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan diri-Mu bagi kami, dan Engkau bahkan masih memberikan orang tua bagi kami,
dan cara-cara yang lain untuk membawa kami dalam kebenaran. Pimpin terus kami rindu untuk bersyukur dan taat, selalu setia kepada perintah-Mu. Terima kasih, kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semua. Silakan Lausa Alex kalau ada yang mau diumumkan. Silakan Lausa jika ada pengumuman. Iya, saya pengumuman ya, adik-adik. Rasa sekalian banyak yang udah tahu ya, di sekolah minggu akan adakan SIL ya. Mungkin sudah dengar dari papa mama atau kalian lihat slide sendiri ya. Jadi SIL kita itu akan diadakan pada tanggal 13, 14, 15 Juni ya. Pendaftaran sudah dimulai. Lausus dari kelas 3, kelas 4 fluid. Jadi kali ini SIL-nya itu digabung ya. Fluid, IPK, dan PIK. Hanya terima 150 orang. Biayanya 150 per orang ya. Jadi dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Lausu kemarin sudah terima beberapa nama dari kelas 3, 4 fluid ya. Tapi Lausu sedih banget yang daftar baru 10 anak. Ya. Yang hadir hari ini kalau bisa yang belum daftar cepet-cepet ya kita daftar ya, karena tanggal 23 Mei itu pendaftaran kita sudah buka untuk anak IPK. Anak IPK itu seneng loh dengan SIL gereja kita. Jadi Lause minta anak-anak gereja dulu, anak-anak sekolah minggu kita dulu yang buruan daftar. Ya, kalau nanti udah buka pendaftaran ke IPK, wah itu diserbu habis lah. Ya, jadi di sini langsung sebut ya, Hector daftar ya kalau mau ikut, Gregory, siapa lagi nih, Sherlyn ya, Archie ya, kalian ini belum daftar ya. Kalau emang papa mama kasih ikut, minta ikutlah ya. Ini kesempatan 1 tahun hanya sekali. Ya, yang lain sih sudah daftar. Ya, Valencia kalau bisa ikut ya. Ya, ikutnya coba. Yang di lain, soalnya kata mama sama papa terlalu mahal. Oh, terlalu mahal. Oke. Ya, thank you. Jadi adik-adik, ada kesempatan untuk kita kenal Tuhan lebih dalam ya, untuk meningkatkan kita punya iman ya. SIL ini bagus, nanti ada ini onsite bukan online ya. Ya, yang kali ini enggak sama seperti tahun lalu yang di online ya. Jadi ini udah seperti berapa tahun yang lalu SIL-nya ya. Ada game, ada Bible, ada craft, ya, ada musik, ya. Jadi sudah seperti 4 apa 5 tahun yang lalu SIL-nya, ya. Jadi yang tidak ada acara kemana-mana, ikutlah, ya. Kita ya 150.000 kita dapat kaos, dapat aktivitas dari craft ya. Mungkin kita nggak dapat makan ya karena keadaan masih kita jaga-jaga ya. Jadi makanan mungkin dibawa pulang ya, tidak makan di tempat tapi boleh bawa botol minum. Ya, kalau udah daftar nanti dikasih formnya, diisi kaosnya ukuran berapa. Ya,
itu aja pengumuman Lause, jadi segeralah daftar bagi mereka yang belum daftar, atau ada teman-teman yang tahu temannya yang hari ini nggak ikut Zoom kita, kasih tahu ya, gereja kita ada insil, ajak mereka untuk daftar, ya supaya bisa sama-sama kita ikut sil. Oke ya, jelas ya? Jadi kalau mau daftar itu sudah ada di orang tua kalian pasti sudah tahu, daftarlah ke ketua kelas masing-masing, ya. Ya, boleh daftar ke Lause, ya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ditanya? Tidak ada, Lause. Yang lain ada selain Greta? Kalau nggak ada, kita nih udah mau jam 12, udah lapar ya. Kita mau pulang ya. Kita mau tutup doa ya. Ya, oke, nggak ada, kita tutup doa ya. Oke. Lause Alex deh bantu tutup doa, boleh Lause? Saya lagi kurang sehat. Mari teman-teman kita mau mengambil sikap berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baik ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan oleh Lause Mili. Kami diingatkan kembali sebagai pengikut-Mu yang seringkali tidak taat, tapi Tuhan Engkau selalu taat dan Engkau selalu setia membebaskan kami, menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk sepanjang minggu yang baru ini, mohon pimpinan dan bimbingan Tuhan untuk kami dalam sekolah kami maupun kehidupan kami bersama-sama dengan teman ataupun keluarga. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Baik. Kakak, saya masih punya pertanyaan. Itu tadi saya nggak dengar, Kak. Kapan dilakukan silnya? Silnya dilakukan tanggal berapa? Teman-teman, silnya dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16. Oh, thank you. Oke. Tapi tadi kata Lause-nya itu 13, 14, 15. Oh, salah ya. 14, 15, 16. 14 sampai 16 ya. Juni. Thank you Alex, udah koreksiin ya.